Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang pendekatan mimetik perkembangan relasi antara fakta dan fiksi. Kami dari kelompok 10 izinkan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Pramudia Dian Prahmana dengan NIM belakang 69, dan rekan saya bernama Gia Putri Amelia dengan NIM belakang 64. Inilah 5 buku referensi yang kita dapati dari karya Atiyou dengan judul buku Sastra dan Ilmu Sastra, Jan van Luxemburg dengan judul buku Pengantar Ilmu Sastra dan Tentang Sastra, kemudian Abrams dengan judul buku The Mirror and the Lamp, dan yang terakhir Burhan Nurgiantoro dengan judul buku Teori Pengkajian Fiksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian mimetik. Menurut Abram 1981, halaman 89, pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitikberatkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai imitasi dari realitas. Sedangkan menurut van Luxemburg, pada bukunya di tahun 1991 di halaman 14 mengenai pengertian mimesis di Yunani, yaitu perwujudan atau peniruan, pertama kali dipergunakan dalam teori-teori tentang seni, seperti dikemukakan Plato pada tahun 428 sampai 348 dan Aristoteles pada tahun 384 sampai 322. Dan dari abad ke abad sangat memengaruhi teori-teori mengenai seni dan sastra di Eropa. Sedangkan menurut Atiyou dalam bukunya pada tahun 2013 halaman 179 sering dikatakan bahwa sastra memang mencerminkan kenyataan. Pendapat ini disebut juga penafsiran mimetik mengenai sastra. Hubungan antara kenyataan dalam sastra adalah hubungan dialektik atau bertetangga. Mimesis tidak mungkin tanpa kreasi, tapi kreasi tidak mungkin tanpa mimesis. Takaran dan perkaitan antara kedua-keduanya dapat berbeda menurut kebudayaannya, menurut jenis sastra zaman kebudayaan pengarang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan relasi antara fiksi dan fakta. Menurut Waluyo pada tahun 1994 di bukunya halaman 20, cerita fiksi merefleksikan kehidupan masyarakat. Seringkali dinyatakan bahwa karya sastra merupakan dokumen sosial. Cerita fiksi adalah karya sastra yang paling bersifat mimetik, yaitu meniru kenyataan hidup masyarakat. Selanjutnya menurut Abram dalam buku Nurgiantoro pada tahun 2009 halaman 2 menyatakan bahwa prosa dalam pengertian kesastraan juga disebut fiksi atau fiction, teks naratif atau naratif teks, atau wancana naratif atau naratif discourse. Dalam pendekatan struktur dan semiotik, istilah fiksi dalam pengertian ini berarti cerita rekaan atau cerita khayalan. Tetapi ini disebabkan fiksi merupakan khayalan naratif yang isinya tidak menyarankan pada kebenaran sejarah. Selanjutnya, menurut Nurgiantoro pada bukunya tahun 2009 di halaman 2 berpendapat bahwa karya fiksi adalah karya yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, khayalan, yaitu sesuatu yang tidak ada dan terjadi sungguh-sungguh, sehingga ia tidak perlu dicari kebenarannya dalam dunia nyata. Dari pendapat Abram dan Nurgiantoro tersebut dapat disimpulkan bahwa novel tak lain hanyalah sesuatu yang lahir dari khayalan belaka. Di samping itu, bukanlah sebagai karya imajiner. Novel menawarkan berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan. Pengarang menghayati berbagai permasalahan tersebut dengan penuh kesungguhan yang kemudian diungkapkan kembali melalui sarana fiksi sesuai dengan pandangannya. Menurut buku Nurgiantoro pada tahun 2019 di halaman 7, adanya ketegangan yang terjadi karena hubungan antara kebenaran faktual dengan kebenaran imajinatif sebenarnya juga bersumber dari pandangan Aristoteles, yaitu bahwa karya sastra merupakan paduan antara unsur mimetik dan kreasi, peniruan dan kreativitas, khayalan dan realitas. Teori mimetik menganggap bahwa fiksi hanya merupakan peniruan dan pencerminan terhadap realitas kehidupan. Namun, menurut teori kreativitas, ialah sekaligus merupakan hasil kreativitas pengarang, justru karena adanya unsur kreativitas. Sedangkan menurut Nurgiantoro, tahun 2019 halaman 2, sebagai sebuah karya imajiner, fiksi menawarkan berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan. Pengarang menghayati berbagai permasalahan tersebut dengan penuh kesungguhan yang kemudian diungkapkannya, kembali melalui sarana fiksi sesuai dengan pandangannya.
Selanjutnya, menurut buku Nurgiantoro pada tahun 2009 di halaman 4, kesemuanya itu walaupun bersifat non-eksistensial karena dengan sengaja dikreasikan oleh pengarang, dibuat mirip, diimitasikan, dan atau dianalogikan dengan dunia nyata, lengkap dengan peristiwa-peristiwa dan latar aktualnya sehingga tampak seperti sungguh ada dan terlihat berjalan dengan sistem koherensinya sendiri. Kebenaran dalam karya fiksi, dengan demikian, tidak harus sama, dan berarti dan memang tak perlu disamakan, dan diartikan dengan kebenaran yang berlaku di dunia nyata. Hal ini disebabkan dunia fiksi yang imajinatif dengan dunia nyata masing-masing memiliki sistem hukumnya sendiri. Sedangkan menurut Nurgiantoro tahun 2009 halaman 5, kebenaran fiksi seperti dikemukakan di atas ada perbedaan antara kebenaran dalam dunia fiksi dengan kebenaran dunia nyata. Kebenaran dalam dunia fiksi adalah kebenaran yang sesuai dengan keyakinan pengarang. Kebenaran yang telah diyakini keabsahannya sesuai dengan pandangannya terhadap masalah hidup dan kehidupan. Kebenaran dalam karya fiksi tidak harus sejalan dengan kebenaran yang berlaku di dunia nyata. Misalnya, kebenaran dari segi hukum, moral, agama, dan bahkan kadang-kadang logika, dan sebagainya. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan tidak dianggap benar di dunia dapat saja terjadi dan dianggap benar di dunia fiksi. Sebagai contoh misalnya, dalam peristiwa pembunuhan misalnya, seorang gadis yang secara tak sengaja membunuh seorang laki-laki yang memperkosanya dalam usaha untuk mempertahankan diri. Menurut hukum yang berlaku di dunia nyata, gadis tersebut tetap dinyatakan bersalah karena telah menghilangkan nyawa seseorang dan karenanya harus dihukum. Namun dalam karya fiksi dapat saja hal itu tidak terjadi karena alasan-alasan manusiawi. Si pembunuh itu mungkin dibebaskan dari segala tuntutan hukum, bahkan mungkin perlu dikasihani. Selanjutnya, menurut Welek dan Weren, pada bukunya tahun 1989 di halaman 278 pada baris ke-9 mengemukakan bahwa realitas dalam karya fiksi merupakan ilusi kenyataan dan kesan yang meyakinkan yang ditampilkan, namun tidak selalu merupakan kenyataan sehari-hari. Sarana untuk menciptakan ilusi yang dipergunakan untuk memikat pembaca agar mau memasuki situasi yang tidak memungkinkan atau luar biasa adalah dengan cara patuh pada detil-detil kenyataan kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Nurgiantoro 2009 halaman 8, itulah fiksi dapat hadir dengan eksistensinya sendiri secara penuh, dapat menampilkan sosok dirinya yang mengandung dan menaruhkan unsur kebaruan, serta sifat kompleksitasnya sendiri. Artinya, antara karya yang satu dengan yang lain memiliki kompleksitas struktur yang berbeda, dan hal itulah yang justru membedakan karya-karya tersebut. Fiksi, juga karya sastra pada umumnya, menurut pandangan strukturalisme, pada hakikatnya merupakan karya cipta yang baru, yang menampilkan dunia dalam bangun kata dan bersifat otonom. Artinya, ia adalah karya sastra itu, hanya tunduk pada hukumnya sendiri dan tidak mengacu, atau sengaja diacukan, pada hal-hal yang di luar struktur karya fiksi itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil pembahasan dari kelompok kami mengenai pendekatan relasi antara fiksi dan fakta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.